Demak, kota yang kaya akan sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di tempat inilah pernah berdiri dan berjaya sebuah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Dwipa, yaitu Kerajaan Demak. Demak menjadi kerajaan maritim Islam yang berkembang dengan pesat. Kerajaan Demak juga gencar menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru di Nusantara ini. Nantinya, penyebaran agama Islam ini diprakarsai oleh para wali yang kita kenal dengan Wali Songo, yaitu 9 wali. Tidak heran, Demak dijuluki sebagai kota wali atau kota Wali Songo. Bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa? Kerajaan Demak didirikan oleh seorang raja yang bernama Raden Patah. Raden Patah ini merupakan pendiri Kesultanan Demak. Sultan Demak ini berkuasa mulai pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah sejatinya merupakan pangeran yang berasal dari Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara maupun Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Raden Patah adalah putra dari Bre Kertabumi atau yang lebih kamu kenal dengan nama Brawijaya kelima. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Kerajaan Majapahit ketika nanti Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak bersama Wali Songo. Majapahit pada saat itu menjelang keruntuhan hingga nantinya benar-benar runtuh. Raden Patah memiliki darah campuran dalam dirinya. Ibunya adalah keturunan Tiongkok yang bernama Siu Banci, putri dari Tan Gowat alias Syekh Bantong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Pulau Jawa. Jadi, ibu daripada Raden Patah ini adalah orang yang beragama Muslim, di mana kakeknya adalah tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam sumber lain juga menyebutkan, yaitu dalam Babat Tanah Jawi mengisahkan Siu Banci dipersunting sebagai istri oleh selir, yaitu Raja Bre Kertabumi, yang nantinya ketika dia naik tahta menjadi raja di Majapahit, dia diberikan gelar Raja Brawijaya kelima. Pernikahan itu ternyata membuat istri Bre Kertabumi yang lain, yaitu Ratu Dawarawati, yang kelak menjadi permaisuri kerajaan, menjadi cemburu. Untuk mengatasi hal inilah Raja Brawijaya kelima mengungsikan Siu Banci ke Palembang, yang pada saat itu masih menjadi bagian kekuasaan Majapahit. Di sana Siu Banci yang pada saat itu dititipkan kepada penguasa Palembang, yaitu Arya Damar. Disitulah Siu Banci ditinggalkan Raja Brawijaya kelima yang pada saat itu sedang mengandung anak daripada Raja Majapahit tersebut. Disinilah Arya Damar nantinya menikahi Siu Banci yang merupakan istri dari penguasa Majapahit. Setelah Siu Banci melahirkan, diberikanlah nama anak tersebut adalah Jinbun, yang memiliki arti yaitu orang yang sangat kuat. Setelah Jinbun beranjak dewasa, dia menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke Pulau Jawa. Dia ingin mendapat pengakuan dari penguasa Majapahit sebagai ayahnya. Setelah mendapat pengakuan dari Raja Brawijaya bahwa dia adalah putranya, maka Raja Brawijaya kelima memberikan seluas wilayah di daerah Demak sebagai bawahan daripada Majapahit. Di sana Raden Patah bertindak sebagai bupati. Tak berselang lama, Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo akhirnya mendeklarasikan Demak sebagai pemerintahan yang baru. Raden Patah bertakhta dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah menurut catatan dari Tiongkok wafat pada tahun 1518 Masehi dalam usia 63 tahun.
Atas keputusan Majelis Wali Songo setelah wafatnya Raden Patah, maka ditunjuklah penerus tahta Demak yaitu Adipati Unus dengan gelar Sultan Alim Akbar II. Setelah ditunjuk sebagai penguasa Demak ataupun raja kedua di Demak, Adipati Unus sebelumnya telah ditunjuk menjadi Panglima Gabungan Armada Islam yang membawahi armada Banten, Demak, dan Cirebon. Dia bertindak dan diperintahkan oleh Raden Patah, yaitu ayahnya, untuk menyerang Portugis yang berada di Malaka. Mereka menyerang Portugis yang berada di Malaka karena merasa Malaka adalah kerajaan Islam yang direbut Portugis dari Kesultanan Malaka. Dan Portugis juga mengancam akan memonopoli perdagangan di Nusantara, baik itu Pulau Jawa. Akhirnya, Pati Unus dengan bantuan daripada Banten, Demak, dan Cirebon memutuskan menyerang untuk menghancurkan kedudukan Portugis di Malaka. Pati Unus pun membawa 5.000 pasukan dan 7.000 pasukan bantuan yang berasal dari Palembang, menjadikan kurang lebih 12.000 pasukan yang dipersenjatai alat seadanya. Perbedaan senjata yang mengakibatkan di mana Portugis sendiri mempunyai persenjataan yang lebih canggih. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Portugis dengan banyak korban berjatuhan dari kelompok yang dipimpin oleh Pati Unus, di mana persenjataan Portugis ini lebih memadai dan lebih canggih. Bayangkan saja, meriam-meriam Portugis bisa menjangkau kapal-kapal yang dinaiki oleh pasukan Pati Unus dengan jarak yang sangat jauh, sedangkan persenjataan kita masih kurang memadai, sehingga mengakibatkan nantinya pasukan Pati Unus mundur ke Pulau Jawa. Itu adalah semangat yang dikobarkan Pati Unus dalam memerangi penjajahan bangsa Portugis, hingga nantinya Pati Unus tewas setelah dibunuh oleh sisa-sisa pasukan Majapahit yang masih ada di Pulau Jawa. Sepeninggal daripada Pati Unus, naiklah Sultan Trenggana yang merupakan adik daripada Pati Unus menggantikan posisi daripada Pati Unus. Sultan ketiga ini menjadikan kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Pada saat dipimpin oleh Sultan Trenggana ini, terjadilah peristiwa-peristiwa penting seperti penaklukan wilayah Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang direbut pada tangan Pajajaran. Pada saat itu, Portugis pun sudah mengincar wilayah Sunda Kelapa untuk dikuasai. Jadi sebelum Portugis bertindak, mereka didahului oleh pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah yang disuruh oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana pun berhasil mengalahkan Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta yang artinya adalah kemenangan. Disinilah nanti ada terjadi pergantian nama wilayah, yaitu dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kerajaan Demak di bawah pemimpinan Sultan Trenggana ini menjadi sultan paling besar di Jawa, menggantikan bekas Imperium Majapahit. Mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan besar di Pulau Jawa dan menjadi titik perdagangan penting di Pulau Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak dengan adanya pelabuhan-pelabuhan penting ini menopang kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah pesisir. Pada masa kejayaannya, bayangkan saja Demak bisa menguasai pelabuhan seperti Surabaya, di Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Sedangkan kadipaten-kadipaten di pedalaman itu seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan komoditas dagang. Penyebab mundur dan hancurnya kerajaan Demak itu sendiri itu dimulai saat penyerangan Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Blambangan atau Banyuwangi.
Pada tahun 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Meninggalnya Sultan Trenggana ini adalah titik awal keruntuhan ataupun kemunduran Kesultanan Demak. Karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta kerajaan Demak selanjutnya. Hingga akhirnya pemerintahan Demak itu benar-benar runtuh pada tahun 1554. Beberapa kerajaan di bawah kekuasaan Demak itu memutuskan untuk memberontak pada tahun 1554. Seorang tokoh yang terkenal bernama Hadiwijaya ataupun bergelar Joko Tingkir yang terkenal dengan ilmu kanuragan yang sangat sakti, di mana dia yang berasal dari Pajang bersama dengan Ratu Kalinyamat dari Jepara bersatu menyerang kerajaan Demak yang dipimpin pada saat itu oleh Arya Panangsang. Pada akhir peperangan ini, Arya Panangsang menemui ajalnya karena berhasil dibunuh oleh Hadiwijaya ataupun Joko Tingkir. Ketika Hadiwijaya berhasil memenangkan perang, beliau pun memindahkan wilayah kekuasaan kerajaan ini ke wilayah pedalaman yang disebut dengan Kerajaan Pajang. Sehingga resmilah berakhir kekuasaan Kesultanan Demak yang sempat berkuasa di wilayah Pulau Jawa. Beberapa peninggalan kerajaan Demak itu, yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid yang tertua yang berada di Indonesia ini merupakan masjid yang terkenal karena merupakan peninggalan daripada Wali Songo. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Demak pertama, yaitu Raden Patah. Masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam yang dirintis oleh Wali Songo. Peninggalan yang kedua adalah Sokoguru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 Sokoguru ataupun yang disebut dengan tiang penyangga setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Sokoguru ini dipercaya merupakan sumbangan daripada 4 anggota Wali Songo. Keempat Wali Songo itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Peninggalan yang ketiga yang masih dapat kita temui adalah Pintu Bledek. Pintu ini adalah jalan masuk ke dalam Masjid Agung Demak yang mitosnya nih katanya terbuat dari petir yang menyambar sehingga dinamakanlah Pintu Bledek. Saat ini Pintu Bledek sudah sangat rapuh karena memang sudah berumur ratusan tahun, sehingga dipindahkan ke dalam Masjid Agung Demak. Peninggalan yang keempat adalah Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga adalah yang merupakan salah satu daripada 9 sunan ataupun Wali Songo. Sunan Kalijaga itu wafat pada tahun 1520. Lalu beliau dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga ini menjadi situs yang sering didatangi oleh peziarah-peziarah maupun wisatawan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan sejarah daripada Kerajaan Demak, karena peran beliau menyebarkan agama Islam yang berasal dari Demak itu sendiri menyebar ke berbagai penjuru di Indonesia. Jadi, itu dia peninggalan Kerajaan Demak yang masih dapat kita temui hingga saat ini. Jadi, sekian sejarah Kerajaan Demak yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini menambah ilmu pengetahuan kamu tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.